Selamat datang di media pembelajaran pelatihan penguatan Puldatan tahun 2023 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kelembagaan Puldatan pada pelaksanaan program PTSLPM sesuai dengan Juknis PTSLPM tahun 2023. Untuk mensukseskan rangkaian pelaksanaan program PTSLPM, maka perlu melibatkan Puldatan. Lalu, apa itu Puldatan? Menurut petunjuk teknis atau Juknis PTSLPM tahun 2023, Puldatan adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksanaan proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Puldatan yang sudah dibentuk akan disahkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Kelembagaan Puldatan di setiap desa atau kelurahan didasari dari pembagian tugas setiap Puldatan, di mana Puldatan di setiap desa atau kelurahan minimal terdiri dari koordinator, petugas lapangan, dan petugas administrasi dengan masing-masing tugas sebagai berikut. Tugas koordinator adalah untuk mengkoordinasikan jadwal sosialisasi atau penyuluhan, memonitor dan supervisi petugas lapang secara periodik, serta berkoordinasi dengan kepala atau aparat desa dan Satgas Puldadis. Kemudian petugas lapangan bertugas melaksanakan pengumpulan, mendigitalisasi, dan mengarsipkan dokumen yuridis seperti KTP atau KK, formulir pendaftaran, alas hak, surat pernyataan kepemilikan tanah atau penguasaan fisik, SPT, PBB, dan menyiapkan risalah penelitian data yuridis sampai dengan bagian 3 dan telah ditandatangani oleh peserta PTSL serta membuat daftar nominatif. Dan terakhir, petugas administrasi bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan memindai atau alih media, serta membuat rekaman isi dokumen yang dipindai berdasarkan format yang sudah ditetapkan. Puldatan dibentuk untuk membantu kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis, di mana tugas Puldatan dalam membantu kegiatan pengumpulan data yuridis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan formulir isian inventarisasi dan identifikasi kepada peserta PTSL. Kedua, mengumpulkan formulir isian inventarisasi dan identifikasi yang sudah diisi oleh peserta PTSL dan dokumen yuridis, seperti KTP atau KK, formulir pendaftaran, alas hak, surat pernyataan kepemilikan tanah atau penguasaan fisik, SPT, PBB. Ketiga, memeriksa kesesuaian data isian inventarisasi dan identifikasi yang sudah diisi dengan dokumen yang telah dikumpulkan. Keempat, memeriksa kelengkapan dokumen yuridis untuk tindak lanjut ke penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kelima, pemberian nomor urut bidang atau NUB yang sesuai dengan NUB pada kegiatan identifikasi dan delineasi batas bidang tanah. Keenam, mendigitalisasi dokumen dengan dipindai atau difoto yang belum maupun sudah diverifikasi Satgas Yuridis dengan diberi nama sesuai dengan jenis dokumen dan nama pemilik. Ketujuh, mengarsipkan berkas hard copy baik asli maupun salinan yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Satgas Yuridis disertai daftar nominatif data yuridis. Terakhir, menyerahkan dokumen yuridis tersebut kepada Satgas Yuridis disertai daftar nominatif dan risalah penelitian data yuridis yang telah diisi sampai dengan bagian 3 dan telah ditandatangani oleh peserta PTSL. Dalam hal pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dalam kegiatan PTSLPM adalah ASN Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk sebagai satuan petugas bidang yuridis dalam rangkaian kegiatan PTSLPM dengan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama, melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Puldatan. Kedua, melakukan verifikasi ke lapangan hasil pengumpulan data yuridis, baik digital maupun analog yang dilakukan oleh Puldatan. Ketiga, mengambil hasil pengumpulan data yuridis dan membuat berita acara serah terima hasil Puldadis dalam format terlampir yang dilakukan oleh Puldatan. Keempat, memastikan pengisian dan menandatangani risalah penelitian data yuridis sebagai pengumpul data yuridis.
Kelima, melakukan entry data pada KKP. Dan terakhir, seluruh dokumen alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah baik asli maupun salinan yang menjadi target SHAT disimpan di kantor pertanahan, sementara yang belum menjadi target SHAT dikembalikan ke pemohon. Dokumen yuridis yang dikumpulkan dan telah diisi lengkap selanjutnya difoto dan diunggah menggunakan aplikasi survei Tanahku oleh Puldatan. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk teknis PTSL tahun 2022, jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain 1. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960. Kedua, bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh pemohon dan saksi paling sedikit berjumlah 2 orang. Lalu, kapan Puldatan mendapatkan bayaran? Biaya Puldatan hanya dapat dibayarkan setelah melaksanakan tugasnya dan memenuhi atau melengkapi dokumen yuridis. Bidang tanah no name yang dikarenakan pemilik tanah tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak diperoleh data yuridisnya, maka pengukurannya terbentuk oleh bidang di sebelahnya atau dengan delineasi. Maka biaya Puldatan dan pengukuran bidang tanah tidak dapat dibayarkan. Pengukuran bidang tanah hasil pihak ketiga dapat dibayarkan apabila telah memenuhi eviden sesuai dengan juknis PTSL tahun 2022. Kerangka acuan kerja atau KAK, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, PTSL PM serta surat Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan ruang nomor PR.02-282-300-9-2022 tanggal 12 September 2022 tentang pengumpulan data fisik pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat fase 5 dan dapat diklasterisasi menjadi output K3.3. Apabila peta bidang tanah atau PBT yang telah diklasterisasi K3.3 disertai dengan data yuridis dari Puldatan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data yuridis dan dinyatakan lengkap, maka dapat ditingkatkan menjadi klaster output K3.4. Pelaksanaan peningkatan kualitas bidang tanah, terdaftar belum terpetakan untuk data fisik atau K4 fisik dilakukan oleh pelaksana pengukuran PTSL PM pihak ketiga. Sedangkan K4 yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis Aparatur Sipil Negara atau ASN. K4 fisik dan K4 yuridis dikerjakan pada bidang tanah yang sama dengan eviden sebagaimana tercantum pada juknis PTSL tahun 2023. Terkait hal tersebut, agar kantor pertanahan segera menganggarkan biaya K4 yuridis pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA masing-masing satuan kerja pelaksana PBT PTSL PM fase 5 pihak ketiga. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.